bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom yang leaders, pujian penyembahan ini berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak. Tuhan tebus kita dengan darahnya yang mahal. Pengorbanannya, Dia mati di kayu salib, bangkit buat kalian dan Coach Dias. Coach Dias berdoa setiap kalian, mari masuk penyembahan bersama. Boleh semua tutup matanya sekali lagi. Taruh tangan di hatimu masing-masing. Kita naikkan penyembahan ini dari hati yang kalian terdalam. Katakan sama-sama, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Semuanya katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan dengan lembut yang lirus keluar dari hatimu, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati. Semuanya katakan sekali lagi, keluar dari hati kalian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ayo semuanya aktif, buka mulut kalian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini.
Sembah Tuhan yang leaders. Keluarkan suara kalian. Buka mulut kita. Kita sembah Tuhan. Kiana ya dalam Kami berdoa Tuhan, biar pagi hari ini menjadi pagi yang berbeda, sebab Tuhan menjamah kami sekali lagi, sebab Tuhan mengubah hidup kami, sebab Tuhan memberkati setiap kami, keluarga kami, juga kota dan bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, semuanya terjadi dalam penetapan Tuhan. Roh Kudus, mari Tuhan, jamah sampai ke setiap hati kami yang paling dalam. Jamah setiap hati yang keras. Jamah Tuhan, mereka yang sudah undur dari Tuhan, biar pagi hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami perkatakan shalom buat setiap keluarga yang leaders dan semua menyaksikan ibadah ini, Bible study ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami minta Roh Kudus, ajari kami, didik kami, ubah kami, dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Mari semua katakan amin, 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 amin. Baik yang leaders, siapkan buku dan semuanya alat tulis. Sudah? Catatan devotion pastikan ada di hadapan kita. Kenapa? Karena catatan devotion ini akan sangat mendukung di mata pelajaran Bible study. Boleh tulis tanggalnya, hari ini, pembicaranya, ayatnya apa, dan uraiannya. Oke? Hari ini, pagi hari ini, kesempatan ini, ada judul, yang baru itu sudah datang. Ya, judulnya apa? Boleh ditulis judulnya. Yang baru itu sudah datang. Nah, yang leaders, kalau kalian punya barang yang lama, kemudian datang barang yang baru, sebagian besar, bahkan hampir semua atau semuanya, pasti pilih barang yang baru daripada barang yang lama. Ya, kalau ada engkau punya HP, gadget yang lama, dan engkau terima yang baru, kita akan prioritaskan, kita akan lebih menyukai yang baru. Ada sederetan gambar HP lama, ya. Kemudian ada HP baru datang. Kemungkinan besar bisa dipastikan kita mungkin menyingkirkan yang lama. Atau ada sepeda model yang baru, sepeda lipat yang sekarang sedang tren. Kita biasanya cenderung untuk pilih yang baru. Kenapa? Karena yang baru itu biasanya barangnya masih baik, ya. Dan biasanya juga, pada dasarnya juga yang baru itu lebih mantap, lebih menyukakan hati. Kalau kalian sedang main HP, kalian akan pilih smartphone yang terbaru, dengan semua fitur yang terbaik, terlengkap. Betul bukan? Hari ini kita mau belajar yang baru itu sudah datang. Mari kita belajar sama-sama, yang baru itu sudah datang, dalam konteks lahir baru. Nah, lahir baru. Boleh tulis ayatnya yang pertama, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Sudah semua boleh dicatat? Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Ya, kita yang sudah
mulai usia belasan tahun, usia SMP, SMA, maksudnya gimana nih? Kita sudah lahir, kok dilahirkan kembali? Firman berkata seperti itu yang leaders. Kita mau lihat sama-sama, kita belajar sama-sama. Yang pertama, kelahiran secara natural atau alami atau pada umumnya. Nah, di gambar itu ada proses ya dari bakal janin, oke, sampai kepada bayi atau janin yang berusia sekitar 3 bulan atau sekitar 60 hari. Yang leaders, itu kejadian kita begitu dahsyat yang leaders. Ketika Tuhan membentuk kita, ya, dalam kandungan ibu kita, itu luar biasa sekali prosesnya. Dan Tuhan bisa jaga kita sampai hari ini. Engkau dan Coach Dias ada. Bermula dari proses kelahiran yang natural dulu ini. Dikatakan dalam Mazmur, ya, Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dikatakan dalam Mazmur tentang kelahiran kita secara natural pada umumnya bahwa Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Yang leaders perhatikan, di ayat ini, Mazmur 139 ayat 13, ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi, Coach Dias sampai beri garis bawah. Perhatikan, 3 pribadi itu siapa saja? Engkaulah. Di ayat ini ada 3 pribadi. Yang pertama, pribadi pertama, engkaulah. Engkaulah itu siapa? Tuhan, itu pribadi yang pertama. Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku. Pribadi kedua adalah aku, yaitu yang leader sekalian dan Coach Dias. Yang pertama tadi siapa? Tuhan. Pribadi yang kedua adalah kalian dan Coach Dias. Yang ketiga siapa? Pribadi yang ketiga ada di ayat ini dikatakan menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi pribadi yang ketiga adalah ibu yang melahirkan kita semua. Nah, yang leaders perhatikan baik-baik. Kenapa sampai muncul 3 pribadi ini di awal kejadian kita, di awal bagaimana proses itu terjadi. Yang pertama pribadi Tuhan. Perhatikan ya, pribadi Tuhan itu yang selalu yang pertama. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan sudah menentukan hidupmu, hidup Coach Dias juga. Kita mau dilahirkan, bahkan tanggal berapa, hari apa, jam berapa, detik, bulan, dari keluarga siapa, semua dalam izin dan penetapan Tuhan. Sehingga yang pertama adalah kita bersyukur yang leaders. Mungkin ada beberapa di antara kalian berkata, aku kenapa tidak dilahirkan di keluarga yang A atau B atau C. Tapi pagi hari ini, pengertian yang ada adalah Tuhan yang menetapkan kita. Jadi yang pertama, rasa hormat kita, cinta kita adalah pertama-tama kepada Tuhan. Pribadi yang kedua adalah kita sendiri yang leaders. Kalian semua dan Coach Dias. Jadi kita ini ada, ya yang diperhatikan baik, bukan karena kebetulan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Semua dalam penetapan Tuhan yang sempurna. Kalian ada di kelas 8 Tabor, di kelas 7 Karmel, 7 Sion, kelas 10 Hermon. Mari percaya, ada penetapan Tuhan dalam hidup kita. Kau lahir, kau jadi besar, kau kuliah, kemudian bekerja, berkeluarga dan sebagainya, semua dalam penetapan Tuhan. Artinya apa? Kehendak dan rencana Tuhan itu yang terjadi dan harus terjadi dan pasti terjadi. Bagian kita bagaimana? Bagian kita adalah berserah. Bagian kita adalah percaya
dan nurut kehendaknya. Kalau memang kau sekarang menjadi pelajar, ambil tanggung jawab terbaik yang kau bisa sebagai pelajar. Dan yang ketiga, pribadi ketiga adalah ibu kita, ibuku. Yang leaders, rasa hormat sayang kita yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita adalah kita bersyukur dan belajar mengikuti hati Tuhan, bukan hati kita masing-masing. Ada seringkali Tuhan dorong kita, tapi yang kita mau pelajari di sini adalah kita mau belajar bersyukur dan ikuti kehendak kemauan Tuhan. Dan yang ketiga, kita kasih hormat kita berikan penghormatan kita, cinta kasih kita kepada keluarga kita, dalam hal ini ibu kalian dan Coach Dias. Ibu Coach Dias sudah dipanggil Tuhan sekitar 1 tahun, ya, lebih 1 tahun lebih yang lalu. Sedih nggak? Sedih. Karena kita sebagai anak, kita sedih kehilangan ibu. Tapi di satu sisi kita bersyukur sudah kembali ke rumah Bapak. Yang leaders, apa yang Coach Dias mau katakan? Kau yang masih punya ibu, kau yang masih punya seorang ibu, mari hormati, cintai, ekspresikan rasa sayangmu. Bagaimana caranya? Banyak hal. Salah satunya yang paling sederhana, engkau sebagai pelajar, buktikan bagaimana engkau sungguh-sungguh disiplin sekuat tenaga, mengerjakan semua, menuntaskan semua tugas tanggung jawab sebagai pelajar. Itu rasa cintamu kepada ibu kalian bisa terekspresikan di situ. Jadi 3 pribadi tadi pada Tuhan, dan kita juga harus percaya, ikuti kehendaknya, dan ketika kita hormat kepada ibu kita. Itu prosesnya luar biasa secara natural. Amin yang leaders. Kemudian di Mazmur, masih Mazmur yang sama, Mazmur 139, aku bersyukur kepadamu, ayat yang ke-14 ya, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang leaders, mari kita benar-benar sadar, ingat, tahu diri, dari mana kita diambil. Siapa pencipta kita? Tuhan. Kemudian apalagi bagian kita percaya Tuhan masuk dalam kehendak rencananya. Dan yang ketiga tadi, kita hormati, kita taati orang tua kita. Dalam hal ini, ibu yang melahirkan kita, ayah yang memberi kita semua support dan dukungan. Hormati mereka. Yang leaders, inilah proses kelahiran secara natural, secara alami. Dalam Yeremia 24 ayat yang ke-5 ya. Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini luar biasa yang leaders. Sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah kenal kita. Kalau ada orang yang berkata, aku yang paling kenal diriku sendiri. Ya, boleh, karena dia belum tahu siapa penciptanya. Kalau kita tahu diri siapa yang menciptakan kita, menentukan hidup kita dari awal sampai akhir adalah Tuhan, kita akan taruh hormat kita pertama-tama, cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengenal kita sebelum kita ini ada. Tadi kita lihat gambarnya, proses secara natural dari usia 0 ya sampai usia sekitar 60 hari. Bahkan sebelum usia 0 itu Tuhan sudah kenal kita. Ajaib bukan yang leaders. Artinya apa? Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu. Adalah wajar Tuhan mengenal kita. Pencipta kita mengenal ciptaannya. Bagian kita mengenal Tuhan. Itu sudah dikerjakan belum? Kalau kita mengenal pencipta kita, begitu dekat, begitu lekat, itu yang luar biasa. Tuhan mengenal kita, ya itu biasa. Dalam arti pencipta
mengenal ciptaannya. Ya kalau engkau yang engkau punya hasil karya yang baik, engkau bisa begitu mengenal bagaimana prosesnya. Tapi bagaimana kita mengenal mencintai Tuhan, itu satu hal yang lain. Coach Dias dorong mulai hari ini, mari kenali, cintai pencipta kita. Caranya gimana? Di antaranya engkau rutin baca Alkitab. Ya, ada waktu luang. Sekarang ini proses pembelajarannya di rumah. Oke, seharusnya ada next level dalam baca Alkitab. Yang dulunya kendor, sekarang mungkin ada waktu luang di rumah, ada waktu banyak di rumah, harusnya naik, next level baca Alkitabnya. Yang dulunya kelas 7 cuma 4 pasal, harusnya 5-6 pasal. Kelas 8 yang 5 pasal, harusnya bisa naik lagi, lebih banyak lagi. Kelas 10, 7 pasal, bisa naik lagi, 8-9 pasal. Kita mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Baca Alkitab dan jadi pelaku firman. Banyak doa bersama keluarga nyembah Tuhan. Amin yang leaders. Itu lahir baru secara natural. Maaf, itu proses kelahiran secara natural. Nah, lihat gambar berikutnya. Ini adalah proses dari ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Oke. Ulat itu gatal, ya, bikin kita gatal, apalagi ada yang bulunya dan sebagainya. Tapi ketika memasuki proses metamorfosis atau perubahan itu terjadi, dia harus masuk dalam larva menjadi masuk dalam kepompong, harus keluar dari lubang yang kecil. Itu pernah ada survei, wah ini kasihan, lubang kepompongnya saya lubang yang besar. Ini pernah ada penelitian seperti itu yang setelah di lubang yang besar, memang benar bisa keluar sebagai kupu-kupu. Begitu keluar, terbang, langsung jatuh dan binasa. Lubang yang kecil itu larva harus melewatinya dengan semua kekuatan yang dia bisa. Dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang luar biasa cantik, indah yang kita lihat. Semua proses yang kita hadapi artinya yang tidak, ayo hadapi. Jangan lari dari hidup kita kenyataan, tapi hadapi bersama Tuhan. Kau melihat tugasmu sebagai pelajar, hadapi bersama Tuhan, jangan lari. Hadapi dengan tanggung jawab penuh. Sadar, ingat diri, sadar diri. Menciptakan aku Tuhan. Dan aku tahu, aku percaya, aku ikuti kehendaknya. Aku ikuti kehendaknya. Dan aku taruh hormatku kepada keluarga, ibuku, ayahku, dengan melakukan tugas tanggung jawabku sebaik-baiknya. Yang di dalam proses ini, metamorfosis ini, proses semua kelahiran tadi, ada sebuah statement ketika kita lahir baru, ada God's nature, sifat Tuhan juga lahir dalam diri orang itu. Kalau engkau lahir dari keluarga yang sekarang kau ada, setidaknya ada sifat dari orang tua kita, keturunan di atas kita, itu yang kita bawa sampai sekarang. Kalau kita lahir baru, sifat Tuhan harusnya sudah ada dan kita mengembangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang leaders lahir baru untuk hidup yang baru. Kita lihat sama-sama. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini judul kita. Coach akan bacakan sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang leaders kita nyanyikan pujian penyembahan di awal tadi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Berarti kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kemalasan, ketidaktaatan kita, semau-mau kita tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan semua. Sebab itu sia-sia, tidak mendatangkan kebaikan buat
diri kita dan masa depan kita. Sesungguhnya semua saran dari orang tua kalian, orang tuamu, dari para guru, para coach, bahkan sanak familimu, itu bisa jadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Jadi hormati mereka, keluarga kita. Mereka bicara apa? Ada nasihat, teguran. Mungkin rasanya tidak enak, tidak nyaman. Aku lebih nyaman semauku. Ya silahkan. Tapi ujungnya sangat dipastikan. Kalau itu bukan dari Tuhan, ujungnya akan sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini, dengarkan baik-baik apa pesan, nasihat dari orang tua setiap kita dan dari coach kepada young leaders. Perhatikan, kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah baru. Ini bulan Desember, awal bulan Desember ini bulan yang baru. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab yang baru itu sudah datang. Yang baru itu sudah datang. Nah, perhatikan di sini dalam 1 Petrus 2, ya, kita mau lihat sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi orang itu perlu dilahirkan kembali secara supranatural, ya, secara rohani, secara roh. Jadi orang perlu dilahirkan kembali supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni dan kita punya hubungan lagi dengan Tuhan. Dosa kita tidak bisa dibayar dengan perbuatan amal kita, kebaikan kita. Tidak ada. Setiap kita yang berdosa, ingat yang minggu lalu, 2 minggu lalu, itu lunas dibayar. Hanya dengan darah Tuhan yang mahal. Lalu kita lihat lagi yang itu, next. Berikutnya dikatakan, bagaimana kita, bisa mengalami kelahiran kembali. Jadi lahir baru atau dia kembali atau diselamatkan. Lihat poin pertama. Kita perlu aktif, kita perlu mencari, kita perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana? 2 minggu lalu kita sudah belajar, kita datang ke Tuhan. Atau seperti ini, ada coach yang mengarahkan kita. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Amin. Katakan sama-sama. Yesus tutup mata, katakan sama-sama. Pagi hari ini Tuhan, tirukan dengan kuat. Yuk, 1, 2, 3. Pagi hari ini, saya buka hatiku, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadiku. Ampuni dosaku, tulis namaku dalam kitab kehidupan yang di sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang leaders. Yang kedua adalah mengakui dan percaya. Kemudian dipenuhi Roh Kudus. Yang leaders yang kedua ini dipenuhi Roh Kudus. Dalam hal ini kita sudah belajar minggu yang lalu. Bagaimana Roh Kudus penolong Tuhan berikan kepada kita. Jadi partner, sahabat kita. Kita berdoa kepada Tuhan dalam segala perkara. Kita tanya Tuhan dalam hal yang kecil sampai yang besar. Menjadi sahabat kita. Kita ajak ngobrol Tuhan, kita aktifkan Roh Kudus. Minggu lalu ingat ya pelajarannya, Bible study, dalam hidup kita. Dalam hal kecil misalnya. Kalau kita mau beli barang, beli apa, sesuatu, kita mau ngomong apa, kita mau belajar juga, kita belajar tanya Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Oke, apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Tapi jangan sampai kalian tulis ya di lembaran soal dan sebagainya, jawabannya apa? Tanya Tuhan. Nah itu nggak boleh. Ingat yang leaders, semua hidup kita dalam penetapan Tuhan. Itu yang kedua juga sudah. Nah yang ketiga,
Bagaimana kelahiran kembali? Kita mengalami kelahiran kembali dan diselamatkan, yaitu dengan apa? Yang ketiga, baptisan air. Sekali lagi dengan apa? Dengan baptisan air. Yuk kita belajar sama-sama. Baptisan air. Apa itu baptisan air? Kata baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo, yang berarti apa? Mencelupkan sesuatu dalam air, kemudian mengeluarkannya lagi. Itu baptizo dari bahasa Yunani. Air itu digunakan biasanya untuk apa? Kita cuci, kita basuh. Cuci piring pakai air. Bukan pakai rumput ya, bukan pakai tanah ya. Biasanya kita pakai air sehingga semua yang kotor itu hilang. Semua dosa kita hilang. Langkah selanjutnya dari pertobatan kita adalah baptisan air. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita bahkan belajar kenal Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan yang ini juga kita wajib lakukan. Kita kerjakan dengan cinta baptisan air sebagai langkah dari pertobatan kita. Yang keempat juga sebagai pernyataan dan tindakan iman. Bahwa semua cara hidup yang lama ditanggalkan, dibenamkan ke dalam air. Dan bangkit dalam hidup baru bersama Tuhan. Yang leaders, itu yang terjadi. Jadi, ingat baik-baik, baptisan air, kita bisa lihat gambarnya di sini ya, ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam air secara rohani, menggambarkan ditenggelamkan itu artinya apa? Dikuburkan bersama Yesus. Hidup lama kita sudah mati, dikuburkan bersama Yesus. Saat kita keluar dari air, tindakan iman ini artinya dibangkitkan bersama Yesus. Kita masuk hidup baru, cara hidup yang lama kita tanggalkan. Tidak ada lagi kemalasan, kita belajar rajin dan disiplin. Amin yang leaders. Inilah baptisan air. Kenapa begitu penting? Karena kita adalah ciptaan baru. Kita sudah lahir baru. Baptisan air ini juga teladan dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 3 ayat 13-17, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau kita ingin menggenapkan kehendak Bapa jadi dalam hidup kita, bagian kita yang harus kita kerjakan adalah terima baptisan air. Terima baptisan air adalah tindakan iman, ditenggelamkan, semua dosa ditanggalkan dan dibangkitkan, hidup dalam cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan itu adalah teladan Tuhan Yesus. Juga yang leaders, itu adalah perintah Tuhan. Mengapa kita harus dibaptis air? Itu juga perintah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19, karena pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita sudah percaya. Kita mau diselamatkan. Berarti langkah berikutnya adalah terima baptisan air. Terima apa? Terima baptisan air. Nah yang leaders, teladan Tuhan Yesus. Kita juga mengikuti. Ingat, gembala berjalan di depan dan domba ada di belakang. Gembala di depan Tuhan Yesus. Domba adalah kalian dan Coach Dias. Kalau Tuhan belok kanan, domba akan mengikuti belok kanan. Kalau gembala lurus, domba akan lurus. Bedanya dengan tukang angon bebek, itu kawanan bebeknya di depan, yang angon di belakang. Kalau bebeknya kena jeglongan, ada lubang di jalan, bebeknya yang kena duluan. Tapi gembala akan jalan di depan. Tuhan berkata, terima baptisan air. Aku melakukannya untuk menggenapkan kehendak Bapakku. Menggenapkan kehendak Bapakku. Kita sebagai domba, kita ikuti teladan Tuhan. Kita masuk, kita terima baptisan air. Dan itu juga perintah Tuhan. Ingat tadi ayat dikatakan, kita ingin diselamatkan. Ya, kita terima baptisan air. Yang leaders, mungkin pertanyaannya, bagaimana aku terima baptisan air? Aku ingin lahir baru. Dan aku pengen terima baptisan air. Caranya gimana?
Kita tadi sudah belajar secara singkat. Kalau engkau rindu dan memang harus rindu terima baptisan air, boleh hubungi bala kalian atau hubungi Coach Dias juga boleh. Lewat WA dan Coach, aku ingin terima baptisan air. Kalau engkau sudah punya gereja lokal di tempat kalian masing-masing, hubungi pelayan atau pemimpin di gereja lokal di mana kalian ada di situ. Hubungi segera. Bisa nggak diaturkan untuk terima baptisan air? Jika tidak bisa, bisa hubungi Coach Dias atau gembalamu. Ingat, ini adalah sudah mendekati pergantian tahun. Mari tutup tahun ini dengan cara hidup yang baru bersama Tuhan. Sebagai pertobatan kita, langkah iman kita adalah baptisan air. Akhiri tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir, ayo terima baptisan air. Ada sebuah kesaksian. Coach akan tutup dengan kesaksian ini. Coach dengar ada orang yang terima baptisan air. Dan semua kutuk, semua yang menjerat hidupnya, kenapa hidupnya tidak bisa breakthrough dan sebagainya, saat terima baptisan air, orang ini terima kelepasan, dibebaskan, dan dia jalani hidup begitu ajaib dan luar biasa, karena sudah ada di dalam Tuhan. Sebagai langkah selanjutnya dari pertobatan, sekali lagi, baptisan air. Yuk, katakan sama-sama. Baptisan air. 1, 2, 3. Kurang keras, yang lebih kompak hitungan ketiga. Sama-sama katakan baptisan air. Siap? Ya. 1, 2, 3. Baptisan air. Yes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Di Bible Study kami belajar tentang baptisan air sebagai langkah dari pertobatan, langkah selanjutnya dari pertobatan, dan kami mengikuti teladan Tuhan, dan ini juga perintah Tuhan. Hamba berdoa setiap young leaders, mari Tuhan jamah, dorong hidupnya, arahkan hidupnya, dan terima baptisan air. Punya kerinduan seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima baptisan air. Anugerah-Mu turun buat setiap kami. Berkati semua kegiatan pembelajaran selanjutnya dalam anugerah Tuhan. Semuanya tuntas mengikuti PAS dan hasilnya yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Yang leaders, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.